Homili saya pagi ini tentang Paskah, derita, dan tobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat kaya. Ada banyak topik yang bisa kita renungkan. Tapi pagi ini saya membatasi dengan mengambil 3 topik saja untuk kita renungkan bersama. Yang pertama tentang Paskah, Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit dialami oleh 2 murid Yesus yang sedang dalam perjalanan pulang kampung ke Emmaus. Yesus yang bangkit berjalan bersama mereka, menjelaskan tentang kitab suci. Dan ketika mendekati kampung Emmaus, mereka berhenti. Mereka makan bersama. Dan ketika duduk makan itulah 2 murid itu mengenali Yesus yang bangkit. Bahwa ternyata yang menyertai mereka selama perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus adalah Yesus yang mereka kenal. Dan begitu Yesus lenyap di antara mereka, mereka segera kembali ke Yerusalem. Padahal mereka belum sempat istirahat. Yerusalem ke Emmaus itu 7 kilometer jalan kaki. Dan begitu selesai makan bersama, mereka kembali lagi menempuh perjalanan yang sama 7 kilometer. Berarti total bolak-balik 14 kilometer. Mengapa mereka tidak tahan di situ, di Emmaus? Baru nanti beberapa hari kemudian kalau balik ke Yerusalem, baru mereka menceritakan pengalaman mereka tentang Yesus yang bangkit. Saya melihat beberapa hal di sini. 2 murid Yesus ini memiliki semangat bersekutu. Di Yerusalem punya banyak teman. Dan ketika mereka punya pengalaman baru, mereka segera bersekutu. Berkumpul bersama teman-teman mereka di Yerusalem untuk berbagi pengalaman yang sangat menarik, yang belum pernah mereka alami. Mereka memiliki semangat menjemaat. Mereka memiliki semangat berkomunitas. Tidak mau menyendiri. Mereka selalu tergerak untuk bergabung. Hadir bersama di dalam persekutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat Paskah mestinya menggerakkan kita untuk memiliki semangat yang seperti ini. Memiliki semangat menjemaat, semangat berkomunitas, semangat bersekutu, hadir, terlibat dalam persekutuan, dalam kehidupan bersama sebagai murid-murid Yesus. Contoh, pentingnya hidup menjemaat, hidup berkomunitas, hidup berlingkungan. Belum lama ini ada satu keluarga yang berduka. Anggota keluarga meninggal. Disemayamkan di rumah duka. Tak satu pun warga lingkungan hadir.
Ketika ada misa arwah di keluarganya, di rumah, di salah satu lingkungan, tak seorang pun pengurus, tak seorang pun anggota lingkungan hadir. Mungkin mereka aku nggak kenal, aku nggak tahu. Bisa saja orang punya alasan seperti itu. Tetapi apakah Kaling tidak memberitahukan kepada warganya bahwa ada misa di lingkungan, ada misa arwah? Dan kalau tahu, mengapa tidak hadir? Kalau ada waktu dan bisa hadir. Nah, ini semangat menjemaat, semangat berkomunitas, semangat berlingkungan mesti harus tumbuh dari akar rumput, mulai dari level yang paling dasar lingkungan. Karena kalau tidak pernah aktif di lingkungan, kalau kejadian seperti ini, anggota keluarga meninggal, nggak ada yang datang. Karena tidak pernah aktif, orang tidak mengenal siapa, dan lain sebagainya. Ternyata menjemaat masih ditentukan oleh aku kenal apa enggak kenal. Belum lebih dalam dari itu. Bahwa saya adalah bagian dari komunitas. Saya adalah bagian dari lingkungan. Saya adalah bagian dari wilayah. Saya adalah bagian dari paroki. Dua murid Emmaus menginspirasi kita untuk memiliki semangat ini. Pengalaman akan Yesus yang bangkit menggerakkan kita untuk memiliki semangat bersekutu, menjemaat, berlingkungan, berkomunitas. Yang kedua tentang tobat. Menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya masih omong tentang penderitaan. Dikatakan tadi, Yesus yang bangkit bilang, Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang diserukan oleh Yesus yang bangkit direkam betul-betul oleh Petrus. Sehingga ketika Petrus memberi kesaksian, ia menyampaikan hal yang sama. Seperti yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul dari bacaan pertama, Kisah bab 3 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Hai saudara-saudara, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Yang dikatakan oleh Petrus adalah yang diserukan oleh Yesus yang bangkit, bahwa memang Mesias, artinya Kristus, harus menderita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Anastasius dari Antioquia, seorang patrik, seorang pembela kemurnian ajaran gereja Katolik. Dia berkata, memang Kristus harus menderita sebab penyelamatan, yaitu kesempurnaan, harus dicapai melalui penderitaan oleh seorang pemimpin yang mengantar kita kepada kehidupan. Dan seorang pemimpin yang mengantar kita kepada kehidupan disebut oleh Lukas dalam bacaan pertama, yaitu Yesus pemimpin kepada hidup. Di ayat 15. Tidak ada Paskah
tanpa derita, tanpa salib. Maka Yesus harus menjalani itu, menjalani penderitaan, mengalami salib. Tapi dari sini akan dibawa kepada Paskah, kebangkitan. Kita pun juga demikian. Kita sudah hidup dalam masa Paskah. Tapi yang namanya derita, yang namanya salib masih bisa kita hadapi dan harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari. Satu-satunya jalan menghadapi apa yang disebut derita, apa yang disebut salib, menuju Paskah, kebangkitan. Yang ketiga tentang tobat. Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para muridnya juga masih omong tentang pertobatan. Dikatakan tadi, Lukas 24 di ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang diserukan Yesus juga diserukan oleh Petrus dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah hidup dalam suasana Paskah. Kita masuk dalam minggu Paskah yang ketiga. Tetapi mengapa Yesus yang bangkit masih menyerukan tentang pentingnya pertobatan untuk pengampunan dosa? Saya menangkapnya demikian. Yang disebut pertobatan yang mendatangkan pengampunan dosa itu tidak mengenal musim. Meskipun masa Paskah, pertobatan perlu. Pengampunan dosa diperlukan. Tidak cukup atau menunggu nanti masa prapaskah saja. Saya bertobat, saya mengaku dosa. Nanti kalau mau Natal saja saya bertobat, saya mengaku dosa. Tidak. Pertobatan tidak mengenal musim. Meskipun masa Paskah terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat. Contoh, kemarin sore jam 4 saya melayani sakramen tobat di samping. Dari jam 4 sampai jam 4:30 tidak berhenti umat yang datang mengaku dosa. Padahal baru 2 minggu Paskah. Dan sebagian besar dari mereka yang datang mengaku dosa kemarin sore adalah anak-anak muda. Luar biasa. Pertobatan tumbuh dari anak-anak muda. Jadi tidak nunggu tua dan nunggu lupa. Sudah sejak muda ada gerakan dari dalam untuk bertobat. Dan ini yang diminta oleh Yesus yang bangkit.
dan berita tentang pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tempuh jalan pertobatan, jalan penderitaan untuk mencapai Paskah, bangkit dari kematian. Kelak ketika kita menghadapinya, dibangkitkan oleh Allah dalam iman akan Yesus sang kebangkitan dan kehidupan, karena di dunia ini berani menempuh jalan salib, jalan penderitaan, jalan pertobatan. Tuhan memberkati.